Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wasuquhu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para pendengar, para penonton yang saya hormati dan yang saya banggakan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwa dunia ini memiliki dua sisi. Sisi pertama menyenangkan, dan satu sisi yang lain adalah menyedihkan. Sisi yang menyenangkan adalah ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keinginan terpenuhi, segala kebutuhan tercukupi, kebahagiaan, kesenangan, semuanya dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita berjalan ke taman-taman, itu pun bisa kita penuhi bagai raja sekejap. Akan tetapi ketika kita melihat keindahan di dunia ini, itu semua tidak sebanding dengan apa yang ada, keindahan yang ada di surga di akhir kelak nanti. Adapun sisi yang menyedihkan adalah ketika hidup di dunia ini, yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang membuat kita gelisah, terhimpit kekurangan pangan, kekurangan rezeki, kekurangan segala yang kita butuhkan, mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Ini semua juga bila dibandingkan dengan kesedihan,
yang ada di dalam akhirat kelak nanti, di alam akhirat kelak nanti, itu semua tidak ada bandingannya. Baik apa yang kita lihat dari keindahan dunia ini, ataupun kesedihan yang ada di dunia ini yang telah kita alami dan kita rasakan, maka keduanya itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan atau kesedihan yang ada di alam akhirat nanti. Oleh karena itu, melalui video ini kami mengajak, terutama mengajak terhadap diri saya sendiri, hendaknya kita harus tetap luas pikiran kita, tetap jernih. Janganlah punya akal pikiran yang sempit di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, baik yang kita alami berupa kenikmatan, kesenangan, ataupun yang kita alami berupa kesedihan. Orang yang hidup di dunia ini dibagi menjadi dua di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama adalah golongan orang yang mempunyai akal pikiran sempit, dan yang kedua golongan orang yang mempunyai akal pikiran luas. Golongan orang yang mempunyai akal pikiran yang sempit adalah ketika berdoa yang diharapkan hanya imbalan pahala duniawi saja. Ketika doanya mengharapkan masalah dunia, kebahagiaan dunia, kesejahteraan dunia, kebahagiaan dunia, ketika tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi sedih, menjadi putus asa di dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mohon kepada Allah untuk mengharapkan ketercukupan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesejahteraan hidup di dunia ini, apabila Allah masih belum mengabulkan, itu berarti doa kita masih tertunda. Dan kita harus tetap tidak boleh putus asa di dalam berdoa maupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa tetap istiqomah di dalam beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun doa-doa kita yang masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tetap harus yakin bahwa doa kita kelak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dikabulkan di dunia, dan itu pasti ketika tidak dikabulkan di dunia ini atas semua harapan dan doa-doa kita, maka yakinlah doa kita akan dikabulkan, akan diberikan balasan di akhirat kelak nanti. Jadi orang yang mempunyai pikiran, akal pikiran sempit, yaitu ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harapan dunia, pahala dunia, balasan dunia, dia menjadi putus asa di dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun kelompok golongan orang yang kedua, yaitu kelompok atau golongan orang-orang yang mempunyai pikiran, akal pikiran luas, adalah dia tetap yakin atas doa-doa yang dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap yakin bahwa itu adalah kehendak Allah. Doanya yakin akan dikabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, yakin akan dikabulkan di akhirat. Dan orang ini, kelompok ini, tidak akan putus asa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini tetap memiliki keyakinan bahwasanya ketika Allah mengabulkan atas doa-doa di dunia, tidak dikabulkan di dunia dengan seketika, mereka yakin Allah akan mengabulkan doanya, mengganti, memberikan pahala, memberikan balasan atas doa-doa itu di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Mereka berkeyakinan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, memberikan balasan atas doa-doanya ketika hidup di dunia, dibalas di akhirat, mereka berkeyakinan itu alangkah lebih baik, lebih mulia, lebih utama, lebih bermanfaat, lebih membahagiakan dirinya daripada ketika dikabulkan di dunia. Mereka berkeyakinan dikabulkannya di akhirat ini lebih membahagiakan dirinya daripada seketika dikabulkan di dunia atas doa-doanya. Para pemirsa, pendengar, penonton yang saya hormati, kelompok yang kedua ini adalah sejajar dengan orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mempunyai akal pikiran panjang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menanggapi apa yang telah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa-doanya. Orang-orang ini adalah sejajar dengan orang-orang yang ma'rifat billah. Apa maksud ma'rifat billah? Adalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, orang-orang yang selalu bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meyakini, mengimani, mempercayai atas takdir dan ketentuan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kelompok yang kedua ini, sebagaimana beruntungnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, mengenai perbedaan dua sisi hidup di dunia ini, sisi yang menyenangkan dan sisi yang menjadikan, ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Muhammad ayat 15, sebagaimana yang telah saya bacakan di dalam muqaddimah di awal tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga adalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang
yang senantiasa menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang menjadi larangan-larangan Allah atas dirinya. Surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga terdapat sungai, air dari sungai-sungai yang tidak berubah-ubah. Di dalam surga terdapat air yang tidak bisa berubah, baik rasa maupun warna. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di dalam surga terdapat sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan di dalam surga terdapat juga sungai-sungai dari arak khamr yang nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Khamr di surga tidak seperti khamr arak di dunia ini. Khamr yang ada di dunia ini memabukkan, menghilangkan akal pikiran yang sehat. Akan tetapi khamr di surga tidak seperti apa yang ada di dalam khamr, di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian wa anharum min asalim musaffah. Dan di dalam surga juga terdapat sungai-sungai dari madu yang jernih. Walahum min kulli thamaratim wa maghfiratum min rabbihim. Dan bagi mereka, bagi penghuni surga, terdapat bermacam-macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa khalidun finnar. Adakah orang-orang yang menikmati, mendapatkan nikmat surga ini sama seperti orang-orang yang kekal di dalam neraka? Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan mereka diberi minuman berupa air panas, air mendidih, maka menjadi putus usus-usus mereka. Inilah kesedihan yang ada di dalam kehidupan akhirat. Kesedihan yang kita terima, kesedihan yang kita hadapi, kesedihan yang kita rasakan di dunia ini berupa kesedihan, kesempitan rezeki, selalu mendapatkan sesuatu yang membuat diri kita gelisah, tidak aman, tidak nyaman kehidupan kita dari gangguan orang, dari gangguan orang lain. Kesedihan-kesedihan yang kita rasakan, kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kesedihan yang akan kita rasakan di akhirat kelak nanti, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kebahagiaan, kesenangan kita yang kita rasakan di dunia ini, yang kita nikmati, yang kita temui di dunia ini, berupa kesenangan, kebahagiaan, melimpah ruahnya harta kita, kesenangan, keinginan kita serba terpenuhi, tercukupi. Kita jalan-jalan di taman-taman indah seperti raja sekejap. Kemanapun tujuan kita terpenuhi semuanya, karena kita telah mendapatkan karunia
berupa rezeki, uang yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga kebahagiaan itu semua yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan, kenikmatan yang akan kita rasakan di surga nanti. Itu sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat 15 yang telah saya sampaikan dan saya terangkan. Di sana, di dalam surga, kenikmatan yang tidak sebanding dengan kenikmatan di dunia. Di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah baik warna, sifat, dan rasanya. Di dalam surga terdapat air susu yang tidak berubah rasanya, tidak semanis apa yang ada di dunia ini, tidak seputih susu yang ada di dunia ini. Di surga terdapat arak khamar yang nikmat, yang lezat bagi orang yang meminumnya, tidak sama dengan khamar yang kita lihat di dunia ini. Di dalam surga nanti juga terdapat madu yang jernih, bersih, tidak seperti madu yang ada di dunia ini. Perumpamaan hidup di dunia ini, baik sisi yang membahagiakan, menyenangkan, maupun sisi yang menyedihkan, ini adalah perumpamaan dari kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kita tetap istiqomah, kita tetap berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa. Jangan selalu kita harus menginginkan balasan doa kita seketika dibalas di dunia. Akan tetapi ketika tidak dibalas di dunia ini, tidak dikabulkan di dunia ini, yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti, yaitu dengan balasan yang berlipat-lipat lebih banyak daripada ketika dikabulkan doa kita di dunia ini. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai sentuhan kalbu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikabulkan di dunia dan juga akan diberikan balasan yang besar di akhirat nanti atas doa kita, atas istiqomah kita di dalam berdoa dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.